Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya malam hari ini adalah Ratu Sikumbang. Apa kabar, Ratu? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Kalau pengalaman mistis pastilah, pasti. Seperti Apalagi apa? kalau aku udah pergi nyanyi kemana-mana itu pasti aku ngalamin terus. Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu ada satu daerah yang pernah aku singgahin. Aku diundang nyanyi dan di situ kita baru datang masuk satu hotel dan di situ aku disambut dengan banyak sekali kucing, ada sekitar 15-20 mungkin. Dan itu macam-macam warnanya. Ada yang besar, ada yang sudah tua. Ini kucing beneran? Kucing beneran, real kucing. Oke, terus? Dan aku pikir mungkin, oh ini mungkin hotel daerah sini, mungkin kucing ada ya? memelihara kucing atau mungkin ternak kucing gitu kan. Tapi ternyata kita dari karyawan hotelnya pun sendiri sudah mistis sekali wajahnya. Oh. Memang cara mereka memperlakukan kita tamu yang baru datang pun lain. Dan aku awal masuk hotel itu juga memang udah ngerasain hal-hal yang beda banget lah gitu. Jadi apa yang dilakuin oleh kucing hotel ini? Kita datang itu disambut, 20-20-nya itu memang ngederet ya kan. Hah? Kita masuk sampai diantar ke depan kamar, itu kucing sampai kita masuk dia masih ikut, semuanya nggak ada yang tinggal. Ikutin kamu? Ya, terus ya maksudnya aku keluar dong ya kan, sewaktu-waktu aku keluar mau cari udara, aku lihat oh nggak ada kucing. Aku pikir memang hanya pas kita datang saja, ternyata Oke. aku meleng sedikit, di belakang aku sudah banyak kucing itu. Ikutin lagi kucing. Benar-benar dia berjejer gitu loh. Kamu emang suka kucing? Aku nggak suka kucing, aku malah fobia sekali dengan kucing. Loh, itu? Aku jadi- memang sangat fobia sekali sama kucing. Di situ kucing itu benar-benar kayak seolah-olah menyambut kedatangan seorang ratu. Kayak menyambut jadi mereka ini kayak prajurit-prajurit gitu loh. Nah, jadi ada satu kejadian asisten aku ke dapur, ke dapurnya. Itu dia nggak lihat apa-apa di dalam dapur itu, maksudnya nggak ada karyawan, nggak ada yang kerja. Tiba-tiba itu hadir gitu aja, dia kaget langsung. Dia ceritain sama aku, kenapa lo ada apa gitu kan? Gini, seperti kita harus pindah hotel, gini. Akhirnya pindah. Dan kamar aku punya awal masuk pun aku pasti cek dulu. Aku kalau setiap aku perform kemana-mana pasti cek kamar dulu kan mas. Oke, Terus aku lihat suasananya udah lain. udah beda ya? Udah lain, beda banget. Belum lagi di kamar mandinya. Aku memang, kalau aku sih dibilang aku benar-benar bisa melihat mereka ada atau tidaknya, aku nggak seperti orang yang oh gue tahu di situ ada yang ini. Enggak. Ketika mereka hadir, ketika mereka memang Kamu bisa melihatkan ngerasain. diri. Aduh, mudah-mudahan sih nggak ada kejadian-kejadian aneh ya. Jadi sebelum aku perform tuh aku memang sudah save duluan gitu. Soal kita akan stay di mana gitu kan. Kalau Iya. kamar ini emang bikin aku pikir nggak bakalan nyaman, kita akan tidur. Pindah. Aku pindah. Aku sampai dapet tuh kamar akannya. Iya. Serem juga ya diikutin kucing kayak gitu. Oh. Bagus nama kamu nggak dirubah jadi Ratu si kucing. Janganlah. Oke. Sedangkan Ratu Sikumbang aja orang udah bertanya-tanya. Baik. Ratu, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya mudah-mudahan kamu baik-baik aja malam hari ini. Insya Allah. Berikut ini akan hadir seorang pria yang rela melakukan ritual penglaris demi membahagiakan keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ugam. Selamat malam Mas Ugam. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Ya, saya mau menceritakan tentang usaha keluarga saya. Dulu keluarga saya pernah usaha dan itu ada kendalanya. Apa itu? Usaha apa ya? Usaha makanan. Kendalanya? Kendalanya kurang tahu. Habis itu saya bertanya kepada dukun,
atau paranormal, saya bertanya bahwa ada yang ganggu. Nah, dari situ saya mulai mencari tahu siapa yang mengganggu saya. Nah, habis itu saya meminta sesuatu dari dukun itu, dan saya disuruh ke goa untuk bertapa 4 hari 3 malam. Dan di situ saya selesai bertapa, saya bertemu dengan kakek-kakek dan saya dikasih jimat itu, entah bungkusannya warna putih, entah itu dalam isinya apa, terus sama sebuah sisir. Kakek-kakek itu muncul tiba-tiba? Iya. Atau apa? Kuncinya? Bukan? Bukan. Oke, jadi dikasih kain putih? Iya. Benda, ya, oke. Lalu kemudian Anda bawa pulang dong? Iya. Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah itu beberapa bulan kemudian saya lihat perkembangan lagi toko makanan Usahanya membaik? Ya, usaha membaik. Oke. Lalu kemudian apa yang membuat Anda datang ke sini? Dan saya kesini mau bertanya apakah jimat itu berbahaya atau tidak. Kenapa? Merasa terancam kah? Soalnya beberapa minggu yang lalu saya pernah dimimpiin oleh sesosok kakek-kakek itu, dan kakek itu meminta tumbal. Kakek-kakek yang pernah Anda temui Iya. sebelumnya, dia minta tumbal? Ya. Anda kasih sanggupin? Pertama dia minta tumbal ayam, saya sanggupin. Ayam? Iya, ayam hitam. Dia bilang gitu secara terang-terangan, saya minta ayam hitam? Atau tiba-tiba muncul aja di perasaan Anda? Tiba-tiba muncul aja perasaan saya. Lalu saya turutin. Nah, beberapa minggu lagi sudah berlalu dan saya masih heran dan dimimpin kembali lagi oleh kakek-kakek itu, dan dia meminta tumbal lagi. Baik, jadi sering minta tumbal ya? Iya. Pernah Anda sanggupi nggak sih? Pernah Anda penuhi gitu permintaannya? Saya nggak, kalau tumbal untuk orang lain saya nggak pernah sanggupin. Yang ayam? Yang ayam saya sanggupin. Oke. Dan sekarang makanya mau berhenti dari perjanjian apapun yang pernah dibuat? Siap. Mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi ya. Mas Ugam, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ugam, tinggal di rumah bernomor 13. Saya mendengar suara sesuatu yang menyeramkan di tubuh Ugam. Ugam terlahir tanggal 1 April 1999. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang penyayang, dan saya melihat sosok Ugam sangat menyayangi keluarganya dan rela berkorban untuk keluarganya. Demi kebahagiaan keluarga, Ugam rela melakukan segala hal. Segala ritual pun dilakukannya. Tapi dia kini terus terbayang sosok makhluk gaib yang membantunya dalam ritual tersebut. Sosok tersebut selalu datang dalam mimpi-mimpinya. Saya melihat sosok kakek-kakek membawa tongkat dan menyeramkan, membuat teror pada Ugam. Halo semua, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk. Terima kasih. Saya ingin mendeteksi orang ini dulu ya. Baik. Ugam, dengan tanggal lahir 1 bulan 4 1999 dan nomor rumah 13.
Ugam karena usahanya tidak berjalan dengan lancar melakukan ritual untuk minta penglaris. Ada sosok kakek-kakek yang datang waktu itu memberikan satu benda atau jimat ya. Dan usahanya membaik, tapi belakangan sosok kakek yang pernah ditemui itu sering datang dan minta tumbal, ayam dan juga orang. Makanya malam hari datang ke menembus mata batin untuk bisa melepas semua perjanjian yang pernah dibuat. Saya melihat di sini sosok kakek-kakek yang sangat tajam sekali dan sosok macan putih. Tapi saya ngelihat lebih ada banyak lebih dominan sosok kakek-kakek yang saya lihat di sini. Ada di sekitar situ, Roy. Iya. Ugam, kamu tiap ini deh. Saya ingin berkomunikasi dengan sosok makhluk halus yang ada di Ugam. Siapapun kamu datang ke sini, siapapun kamu yang merasuk ke dalam dirinya anak ini, masuk. Warna matanya putih atau hitam? Warnanya setengah. Tapi tatapannya jadi beda. Apa yang terjadi ya, Roy? Saya merasa Ugam dirasuki oleh makhluk halus yang saya undang. Tadi kamu mengundang makhluk halus sosok kakek-kakek itu. Betul Datang sekali. masuk dalam. Dan kakek-kakek ini masuk ke dalam tubuh Ugam sekarang. Jadi sebenarnya saya ingin menetralisir dia. Jadi Ugam tidak dihantui oleh perasaan-perasaan bersalah juga. Kakek-kakek ini mengganggu sekali. Tapi saya ingin balikin dulu. Saya ingin kembali menjadi Ugam kembali balik. Bisa diusir dulu kayak kakek itu, Roy. Bisa. Saya mohon supaya kamu kembali ke alam baka dulu sebentar. Mas Ugam, Mas Ugam. Mas Ugam. Mas Ugam, Mas Ugam dengar saya? Dengar saya? Dia masih dengar, Roy. Udah pergi kakek-kakeknya. Udah. Sudah. Lo ngerasain apa, Ratu? Itu udah sadar ini. Udah, dia udah masuk kan? Oh. Jadi yang tadi baru pertama masuk. Itu sosok kakek-kakek yang sangat menyeramkan. Saya pengen Seperti apa gambar. sosoknya, Roy? Apa? Seperti apa sosoknya? Ini saya mau gambar. Dan benar-benar sebenarnya kakek-kakeknya udah tua banget dan keriput banget dan menyeramkan sekali. Melotot dia? Iya, melotot. Karena memang udah tua dan kendor fluidnya semuanya jadinya turun. Dan saya ngerasa orang tua ini kayak punya janggut ya. Kamu pernah ngelihat sosok kayak kakek itu secara langsung atau Nyata, enggak? langsung. Langsung. Iya, Jadi bukan hanya perasaan atau lewat mimpi gitu. bukan. Langsung datang. Kumuh nggak? Dia cuma hanya memberi dan mengucapkan suruh jaga.
Waktu bertapa di goa itu juga datangnya langsung gitu. Langsung. Wujudnya ada nyata di Nyata depan. kayak manusia. Langsung. Kayak gini kurang lebih. Iya benar. Kau manggilnya apa? Ada namanya? Kakek. Kakek aja. Iya. Dia nggak kasih tahu siapa namanya. Enggak. Dan sosoknya seperti yang Roy gambarin lagi. Benar. Kurus tulangnya kelihatan gitu ya. Iya. Ini ya. Serem ya. Jadi kakek-kakek ini datang ngasih jimat. Ya. Nah, sekarang minta tumbal. Iya. Kamu tahu itu dari awal nggak? Saya tahunya hanya minta tumbal ayam dan baru-baru ini dia mau minta tumbal manusia. Manusia. Dan saya tidak akan menuruti. Tidak akan menurut. Tidak. Iya iyalah. Masa tumbal-tumbal orang? Ya. Itu kan udah salah jalan. Kalau misal di sini Ugam apa namanya? Nurutin dia minta tumbal orang bisa kacau lah. Ya. Justru jadi kekuatan buat dia ya, makanan soalnya. Betul Kalau udah makin sekali. kuat, makin bisa nguasain pikiran. Iya. Ini ada kayak semacam tongkatnya gitu loh. Oh. Dan ini tongkatnya kayak tongkat kakek-kakek sih. Aha. Dan bener-bener ya meminta korban, bener. Ugam masih muda tapi udah banyak bengongnya. Bahaya sekali Ugam, bisa dimasukin hawa-hawa gaib tuh kayak gini. Ini jelas banget ya gambarnya. Ya. Bener-bener ngegambarin banget kalau ini memang kakek-kakek yang dilihat gitu. Tadi yang masuk ke dalam badannya Ugam ini sosok kakek-kakek ini ya, Roy? Iya. Sekarang pergi dia? Apa cuma mundur keluar? Cuma mundur keluar lebih tepatnya. Cuma mundur keluar. Lagian sih masuk Gamnya sering banget bertapa-tapa di goa kan katanya. Iya. Jadi nggak cuma kakek-kakek sebenarnya, masih banyak makhluk halus lainnya yang ngikutin Ugam. Hanya saja yang dominan itu adalah kakek-kakek yang serem ini. Mata yang melotot, tulang keringnya kelihatan semua. Tulang apa ini namanya? Tulang Rusuk. iga. Tulang iga, tulang rusuk. Dan itu tuh kayak kelihatan semua gitu. Seperti itu. Itu bakal ngancem banget gak sih? Dia bakal ngancem banget, tenang banget kan? Makanya energi kuat banget kan? Energinya kuat. Dan tapi Ugamnya tuh untungnya masih punya pengendalian diri gitu. Lah kalau misalnya udah enggak ya, dia pasti udah numbalin manusia dong secara logika. Makanya dilawan sama Ugam ya? Iya dilawan sama Ugam. Namun Ugam tuh tidak bisa berkutik sendiri karena Ugam sendiri tuh kayak butuh kemampuan orang lain untuk keluar dari lingkaran setan ini nih si kakek tua. Kalau enggak, dia akan terus datang. Kalau enggak dia akan terus datang terus. Lagian kakek-kakek ini juga kurang kerjaan juga sih menghuni badan Ugam gitu loh, minta semau-maunya. Ayam, lama-lama manusia. Bener juga kan, semua yang berhubungan dengan darah. Yang berhubungan dengan darah. Iya. Mas Ugam udah berapa kali ngasih tumbal ayam? Udah 4 bulan. Berapa kali tuh? Itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Itu di malam Kliwon. Ada waktunya. Sekali nggak melakukan ritualnya atau mau menyerahkan tumbal ayam itu? Pernah. Dan Apa dampaknya? itu dampaknya usaha saya jadi seperti bangkrut dan berkurang penghasilannya.
Berarti dia minta darah terus ya, Roy? Iya, minta darah apapun sebenarnya. Yang saya sesalkan di sini semua darah dipakai lagi. Darah ayam, darah burung, iya kan? Iya, Darah ikan. iya. Iya betul ya. Benar. Selama memenuhi permintaan si kakek-kakek ini, usahanya jadi lancar. Lancar. Penghasilannya jadi bagus. Bagus. Begitu nggak dipenuhin, usaha jadi nggak bagus. Udah hancur. Sekarang pun saya nggak menuhin persyaratan dari dia, usaha saya sudah Habis. habis. Kan tadi kamu bilang melakukan ini untuk keluarga ya, karena itu usaha keluarga. Iya. Keluarga tahu? Keluarga belum tahu, Jadi nggak ada yang tahu kalau kamu menggunakan ini? nggak ada. Saya ini juga dikasih tahu sama teman saya. Serem sih menurut saya. Kakek-kakeknya sangat menyeramkan sekali dan dia kemanapun butuh darah. Ini jelas banget gak? Mas Sugam sini deh. Lihat ini deh. Kamu tahu kan ini? Tahu? Yang selalu ngikutin kamu kan? Iya. Oke. Silakan duduk. Mas Ugam sendiri membawa sesuatu kah di badannya Mas Ugam? Ada. Apa itu? Yang dari kakek-kakek itu. Oh, yang dibungkus kayak Iya. putih itu. Boleh diambil nggak, Roy? Boleh dong, silakan. Saya pengen lihat justru. Silakan, Mas Sugam. Ini serem ya? Itu nggak nyangka banget kalau setua itu ya. Tapi dia berarti kemana-mana dibuntutin terus. Iya. Jadi hidupnya dikontrol sama kakek-kakek ini jadinya. Ya, tapi kenapa Ugam? Gak ada cara lain memang seharusnya selain itu. Gak ada. It's so heavy. And it's okay. Apa itu, Mas Sugam? Ini dalamnya boleh saya buka? Silakan. Ambil dong itunya. Ya, segini aja udah. Itu pernah kamu buka sebelumnya, Mas? Mas, saya nggak ngerti maksudnya itu sisir apa. Boleh jelasin nggak apa aja itu? Ini sisir buat penghasilan, dan ini buat penglaris, dan yang satunya buat ngancurin, ngebangkrutin perusahaan yang bersaing dengan saya. Hancurin pesaing. Iya. Kalau batu itu? Jahat Kalau dong ini ya. Jahat banget gak buat boleh. si kakek-kakek tinggal. Oh, Harusnya sih nggak boleh ya ngelakuin itu. Ya Kan seharusnya persaingan sehat aja kalau namanya usaha. hancurin Pasti ada. orang bisnisnya. Pakai begini-ginian lagi. Iya, makanya rezeki udah masing-masing ya porsinya. Iya, udah ditentuin. Udah ada takaran dan ditentuin ya. Kok pakai ngancurin punya orang sih? Ya, salah aja kamu udah salah arahnya. Salah arahnya, iya bener. Itu sisirnya diapain, Mas Sugam? Kalau sisir di kerambut. Coba buat, maksudnya gimana sih? Dibacain apa gitu? Tuh. Itu kalau menggunakan Buat- sisir buat itu apa ya? dampaknya apa Oke. nih? Jadi langsung orang Lihatnya suka, gitu kali ya? simpatik, Iya. mau Langsung datang mau beli simpatik, gitu. iya. Kayak simpatik, Iya. kasihan, Jadi mau beli mau datang. beli datang. Nah, sebagai sosok perempuan nih, Ratu kan. Kamu lihat dia setelah pakai sisir apa? Sekarang coba lihat deh. Emang tertarik sama dia? Enggak, makanya aku tanya efeknya apa. Tapi dia ngeliatin kayak gitu terus loh. Ngeliatin kamu kayak gitu. Maksudnya matanya dia kayak ngundang kamu sini. Manggil-manggil. Aku? Iya. Loh, kok jadi aku? Kenapa nih? Karena mungkin kamu perempuan ya, jadi kan terkesan kayak apa sih kayak lawan jenis buat dia buat santapan.
Kan ini dia punya penghuni, kakek-kakeknya juga rada-rada pengen orang kan, mau perempuan juga. Si Ugam itu matanya tuh kelihatan. Iya. Kamu tuh beda sih. Oh, masa sih ke aku aja emang? Kamu rasa nggak Ratu? Iya, kalau aku geser dikit gimana? Sama ya. Kayak mau menyerang gitu. Iya kayak mau nyerang dan... Kenapa sih emang ada yang salah sama aku? Kamu nggak ada lagi halangan kan? Enggak. Oke. Saya panggil makhluk halus yang berada di Mas Ugam untuk datang. Ini dia datang nih. Ini lagi datang ke sini. Masuk ya? Mas. Oh iya benar. Ini kayaknya sih macan ya. Masa sih? Iya. Siapa kamu dan mau apa kamu di sini? Dia mau apa ya? Kayak mau nyerang ya, Roy? Kok aku sih? Tuh. Baik tanyain dia asalnya dari mana deh. Selamat malam. Kamu yang selama ini ikut badan yang ini ya? Iya. Badan orang ini selama ini kamu ikutin, kamu tempatin. Kamu yang bantu dia untuk menjalani usahanya. Kamu juga yang bikin dia bangkrut sekarang. Tadi kan kamu pakai sisir ya. Sekarang saya kacaukan. Oh itu untuk ngilangin pengaruh sisir itu ya? Iya. Dia kan pakai sisir itu kan tadi ya. Di rambutnya sampai belak. Awas! Apa aku yang parno apa gimana sih gara-gara ngeliat ini? Dia mau mangsa kamu karena kamu satu-satunya perempuan di sini yang terlihat cantik. Ada sosok lain ya, Roy? Kok saya ngerasa di sekitar Ada kita nih aneh. ada yang ikutin keliling-keliling gitu. Iya, ada sosok yang aneh. Kayak ada macan-macan lain yang datang ke sini. Sebenarnya dia sendiri sih. Oh dia yang ada di sini. Dia ngundang semuanya. Ini saya lagi mengacaukan pattern yang dia sisirin. Jadi apa yang dia sisir semuanya akan saya kacauin. Sini kamu lihat deh. Tatap muka saya kalau kamu berani. Kok dia nggak mau ngeliat gitu ya? Dia nggak mau lihat dong. Dia ketakutan. Kamu ketakutan sama saya? Hah? Itu sih. Iya, saya tidak akan melukai kamu, tapi saya butuh informasi yang sangat jelas. Kamu tuh... Kamu jangan iseng ya. Itu apa? Dia ngirim sesuatu nih. Dia ngirim Kamu apa? ngirim Ada apa? sesuatu, iya. Pasir. Apa sih batu? Mau apa sih sebenarnya kamu ini di bumi ini? Kamu kan udah beda sama saya. Batu-batu kecil kayak pasir. Sisirnya harus saya bakar. Kamu perlu apa untuk membakar? Butuh api. Lighter.
Wadah. Kalau kamu berani tatap muka saya, dia nggak berani, Bay. Kamu nggak berani ya? Dia ketakutan. Kalau kamu tunduk sama saya minta satu hal. Kamu jangan ganggu yang punya badan ini dan kamu pergi selama-lamanya ke alam baka. Gak usah ngajak-ngajak orang, gak usah ada tumbal-tumbalan. Entah kenapa ya, saya dengan arwah penghuni badan ini, kok saya ngerasa kasihan ya. Arwahnya. Arwah si kakek-kakek ini dan si macan ini. Kenapa, Roy? Kayak terjebak dan gak bisa keluar dari dimensi dia sendiri. Dia sebenarnya mau ninggalin. Berarti orang ini dong ya? Iya. Dia nggak berani nangkap saya dan selalu seperti ini dengan posisi bersujud. Tapi kan gak ngeliat loh. Dia nggak lihat sama sekali. It's okay, gak apa-apa. Berarti artinya kamu nurut dianya dan mendengarkan saya. Jadi sebenarnya bisa dikendaliin ya, Roy? Iya, Bisa disuruh pergi untuk ninggalin orang ini, Roy? harusnya bisa. Dia nggak, jangan sampai nyelakain bintang tamu loh. Oh, jangan nyelakain siapa ya ini ya. Dan selamanya. Saya kasih satu persembahan. Suguhan buat dia. Saya kasih a little gift wrap present. Ya apa sih? Tanda kalau memang kamu nggak bermusuhan dengan dia. Ya. Iya. Ini bukti bahwa kami tidak mau jahat dan memusuhi kamu. Tuh ya. Sekarang saya minta hal terakhir. Ninggalin selama-lamanya bisa nggak? Roy udah ngasih sesuatu loh buat kamu. Sebagai tanda persahabatan. Kalau bisa ngangguk, kalau nggak bisa geleng kepala. Ini semua kamu yang kirim ya, teror-teror ini. Kok dia masih neror ya? Kok masih nebar teror sih? Saya mau bakar jimatnya. Saya nggak suka dipermainkan. Baik. Lighter. Ternyata kebaikan saya kamu salah gunain ya. Bakar sisir ya. Ya, dipegang. Apa taruh di dalam apinya aja sekalian. Dan tinggal sisir di situ. Ya.
Saya mau segera berakhir teror ini. Kebakar kan? Nggak mau lagi saya bukan siapa-siapa, saya nggak mau disembah kayak gitu. Dan kamu tuh kayak bener-bener mengkhianati kepercayaan saya. Sejimatnya harus diapain, Roy? Jimatnya akan kami sita. Ada yang perlu dibakar juga? Iya, kain putihnya semua dibakar. Oh, ada yang disita, ada yang dibakar. Aku Iya. bakar semua. Bakar aja ya. Saya akan bakar semuanya. Be careful, bye. Be careful. Kayak lama banget ya. Serem juga sih, bye. Iya. Kita tuh nggak boleh panik sih. Kita harus tetap mau apa sih sebenarnya kamu? Pas saat kamu bakar dan dia langsung pingsan. Ini pingsan karena keluar ya, Roy? Iya, Jadi Kenapa pengaruh sih? dari jimat-jimat ini sebenarnya. iya. Dan dia bahkan nggak tahu jimatnya dibakar. Tiba-tiba pingsan aja. Berarti dia udah keluar nih. Dia nggak ngeliat loh. Emang bener-bener ada kaitannya antara jimat sama yang macan barusan ya? Iya. Jadi ketika dia lagi mengaum ke arah sini dan kamu bakar, dia tidak lihat sama sekali bahwa jimatnya dibakar. Lalu apa yang terjadi? Dia pingsan tiba-tiba. Saya butuh penyemprot Pemadam api. pemadam api. Mas Ugam. Mas Ugam. Mas Ugam. Mas Ugam. Mas Ugam bisa dengar kami? Kalau bisa silakan mengangguk dan kumpulin energinya. Kita duduk lagi ya Mas ya. Mas Ugam. Yuk saya bantu ya. Silakan Mas. Silakan dipasang maskernya lagi. Saya rasa teror ini sudah berakhir. Berarti emang sosok macannya sama sosok kakek itu tinggal dalam jimat yang dia simpan. Iya. Dan saya sangat bersyukur sekali semua barang-barangnya udah hilang dan lenyap dan terbakar. Bahkan sosok kakek-kakeknya kembali ke gua. Kakek ini nggak akan minta tumbal lagi. Tidak. Jadi Mas Ugamnya ini nggak perlu ngasih darah lagi, Roy. Mas Ugam gak perlu kasih darah lagi karena udah gak ada siapa-siapa. Usahanya gimana, Roy? Saya ngelihat memang ada penurunan tetapi bukan dari dianya. Bukan karena faktor ini. In general, beberapa sektor bidang usaha juga lagi up and down. Ya. Jadi harus dimengerti tentang itu ya. Secara general lah, secara global, Iya. emang beberapa lagi nggak oke. Dan
Ya namanya usaha kan. Gak selamanya mungkin mulus, pasti ada tantangan. Ada yang mau kamu tanyain atau sampein? Kalau kan ini tadi disampaikan kalau misalnya dia nggak bakalan lagi nih, ada lagi gitu kan. Kalau sewaktu-waktu ini kakek-kakek atau mungkin kayak semacam macan tadi yang kita lihat itu kan hadir lagi. Maksudnya karena dia orang punya perjanjian pasti kan, gak mungkin nggak ada. Nah misalnya sekarang udah nggak ada lagi, kalau dia hadir lagi itu gimana? Nah itu dia, tergantung si Mas Ugamnya nih, gak bakal nyari-nyari lagi gituan atau masih nyari-nyari gitu-gituan. Sebenarnya udah habis dicimat ini dengan dibakar, tapi kalau dia nyari lagi, memang bisa balik lagi. Ya, Gitu ya, Roy. betul. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Mas Ugam, saya berharap bisnisnya bisa lancar kembali tanpa yang harus aneh-aneh. Itu aja sih. Ini udah pergi, sosok gaibnya udah lepas dari hidup Mas Ugam. Tapi ya sekali lagi ya, Dia bisnisnya kuliner. kuliner kan. Iya. Ya, Jangan menggunakan penglaris lah, yang wajar-wajar aja. Kalau misalnya naik turun usaha, ya justru situ tantangannya. Ya, apalagi kalau kuliner ini kan seharusnya kamu yang bener-bener lah, karena kan ini mau dimakan orang banyak, mau dikonsumsi. Baik, Mas Ugam, mudah-mudahan kedepannya lebih lancar, usahanya lebih sukses ya. Apalagi ini kan yang dilakukan demi keluarga. Jangan justru malah mengorbankan orang-orang yang dicintai. Terima kasih, selamat malam. Mas Ugam boleh meninggalkan studio. terima kasih Mas Ugam. Janganlah hanya karena sebuah kesalahan kamu membenci seseorang sampai habis-habisan. Memaafkan tentu lebih indah dibandingkan balas dendam. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan ritual pesugihan demi memperlancar usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sari. Selamat malam Mbak Sari. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya memiliki usaha seafood. Usaha Seafood. seafood, oke. Usaha saya itu nggak maju sama sekali. Lalu? Pernah waktu itu sampai 2 hari tuh nggak ada pembeli sama sekali. Sampai aku tuh ada hutang di mana-mana. Aku pinjam ke tetangga, ada uang aku bayar. Sampai tuh pengeluaran sama pemasukan tuh lebih besar pengeluaran. Sampai anak-anak aku tuh kekurangan sama sekali. Sampai seluruh lingkungan di rumah aku tuh menghina gitu. Menghina keluarga aku, anak-anak aku. Sampai tuh aku cerita sama teman aku. Aku cerita tentang usaha aku tuh yang nggak maju sama sekali. Akhirnya teman aku tuh ngajak aku ke salah satu paranormal. Paranormal. Iya. Apa yang kamu lakuin di sana? Paranormal itu nyuruh aku buat ngelakuin pesugihan. Seperti apa? Pesugihan seafood. Sugihan seafood. Kayak gimana tuh bentuknya? Ya saya itu datang ke paranormal itu karena kan aku cerita. Lalu apa Aku yang kamu lakukan melakukan- di sana? Aku melakukan ritual. Ritualnya? Ritual ada aku bawa sesuatu. Dimandiin di sana? Enggak. Enggak. Bawa apa waktu itu? Aku dari paranormal itu. Oh dikasih. Ya, Dikasih apa ya? ada beberapa macam bentuk barang lah. Dan itu dibawa pulang. Iya. Setelah itu usahanya gimana? Setelah itu
usaha saya itu lancar. Benda-benda yang dikasih itu Iya. hanya disimpan atau Enggak, aku gunakan. digunakan? Aku gunakan gimana? buat biar usaha aku tuh lancar. Dan ternyata tuh setelah aku melakukan ritual itu, usaha aku bener-bener lancar. Ritualnya seperti apa sih, Mbak Sari? Ada aku kayak bakar kemenyan, kembang tujuh rupa kayak gitu. Usaha aku itu bener-bener lancar. Oke. Aku jalanin terus lancar dan sampai waktu itu tiba-tiba tuh aku bangkrut lagi. Loh, kok bisa? Aku nggak tahu, tiba-tiba bangkrut. Dan di saat bangkrut itu aku didatangi banyak makhluk-makhluk halus. Kayak aku lagi tidur, aku ditiban, aku diparanin makhluk besar, tinggi, kayak mau mencekik aku gitu. Kayak mau Iya. mencekik, tapi enggak. Tapi iya, Sosok ini nyata atau dalam iya mimpi? nyata aku tuh mau ngelepas itu tuh nggak bisa sama sekali. Oke. Dia sering datang pas usaha aku bener-bener bangkrut gitu. Jadi tujuan kamu untuk lepas dari gangguan sosok gaib itu ya, dan juga mudah-mudahan usahanya bisa kembali lancar tanpa bantuan sugihan seafood. Iya. Baik, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi malam hari ini ya Mbak Sari. Iya. Kami akan ajak Mbak Sari untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sari mendiami rumah bernomor 31 dengan tanggal lahir 28 November 1988. Sosok yang membuat saya merasakan aroma bau busuk saat ini. Entah kenapa saya merasakan sosok Sari melakukan kesalahan dalam perjanjian gaib. Hal ini yang membuat tercium aroma bau busuk. Dari mata batin saya melihat sosok gaib tersebut mengejar Sari sampai saat ini. Dan pikiran saya, kata celaka dan uang terus terlihat di dalam pikiran saya. Celaka, celaka, celaka. Saya melihat gambaran perempuan yang sangat menyeramkan sekali. Mengerikan. Berambut panjang dan berwajah pucat. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Sari, Iya. dengan tanggal lahir 28 bulan 11 1988 dan nomor rumah 31. Sari bisnis kuliner, Iya. dagang seafood ya. Iya. Tapi tidak berjalan dengan baik. Hmm. Datang ke seorang dukun, Iya. mendapatkan pesugihan seafood di sana. Ada ritual yang dilakukan, lalu ada jimat-jimat yang diberikan, dibawa pulang. Setelah itu usahanya lancar. Iya. Tapi tidak lama dari itu usahanya kembali turun, hancur, bahkan Sarinya sendiri sering didatangi oleh sosok gaib. Iya. Terasanya tuh seperti mau mencekik begitu ya. Iya. Dan ini nyata bukan mimpi. Iya. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk menghilangkan sosok gaib itu, sekaligus mudah-mudahan usahanya kembali lancar. Iya, Mas. Gimana Roy? Baik, saya pertama-tama saya juga mau menggambar dulu apa yang saya lihat ya di sosok Sari. Sebenarnya saya merasakan ada sosok yang ganjil dan janggal sekali berbentuk tengkorak. Namun berbicara tentang seafood, ini yang mendiami bisnis pesugihan seafoodnya. Jadi sosok tengkorak yang menyeramkan dan berbagai macam sosok sebenarnya. Oke. Jadi nggak cuman satu ya? Iya, Ada berbagai macam Ada. yang suka datang. ada. Dan itu makhluknya hampir rata tuh ya tinggi besar. Ya, ada yang tinggi besar juga. Dan aneh-aneh banget sih sebenarnya. Ada yang besar banget. Mungkin sebenarnya yang besar itu kamu ngelihatnya rambutnya ya. Iya. Oh jadi hanya
Dari rambutnya aja yang kelihatan gitu, wajahnya nggak kelihatan. Tapi emang kelihatannya besar banget gitu. Katanya besar banget. Tapi bentuknya juga lihat kan. Itu mereka mau ngapain sebenarnya datang ke Sari, Roy? Mereka tuh kan datang karena diundang. Diundang karena ada sesuatu yang dipegang atau ada ritual. Karena ada ritual dan pemanggilan untuk usaha meramaikan bisnis seafoodnya. Jadinya mereka datang deh satu persatu. Dan ada yang besar banget rambutnya sampai berantakan terurai-urai tapi mukanya tengkorak. Ada yang berbulu banyak juga kayak genderuwo dan menyeramkan sekali sebenarnya. Yang saya heran ya, Mbak Sari kamu punya anak kecil gak sih? Iya. Nah, anak kecil ini sering sakit dong dekat Iya. sama kamu. Kenapa Iya. begitu, Roy? Karena di sini ada bentrokan energi kan. Sang bisnis seafoodnya ini dia juga butuh asupan energi dari seorang anak kecil dan bocah. Nah, motivasinya kan sekarang Mbak Sari ingin lepas ya Iya, betul. dari sosok-sosok gaib ini, ya kan? Dari gangguan-gangguan itu. Dari gangguan-gangguan itu. Makanya tuh dia jadi ngerasa nggak nyaman karena udah mengganggu sampai anak-anaknya segala. Ini sosok yang besar tuh kayak gini bentuknya, badannya, rambutnya, sampai tengkoraknya. Cuma satu yang kamu gambar ya. Ini cuma Ada satu. banyak loh. yang seperti ada ini. banyak. Jadi semua orang yang makan di situ tuh ada yang ngerasa janggal juga, ada yang kayak nggak enak gitu. Dan sebenarnya kayaknya saya ngerasa juga gosip-gosip ini udah mulai menyebar. Oh, jadi orang curiga kalau usahanya Mbak Sari ini pakai hal-hal mistis. Iya. Dan ini rumornya udah tersebar. Betul sekali, dan rumornya sudah menyebar. Biasanya kalau pesugihan dari partisipan yang sering hadir ke sini, Iya. mereka memang membantu untuk melancarkan usahanya, tapi nggak lama mereka minta sesuatu, Roy. Iya, nggak lama pasti ada tukeran tumbal. Ini yang mereka inginkan juga ya. Ini yang mereka inginkan juga sebenarnya. Dan untungnya hari ini kita kita berempat bisa bertukar pikiran karena yang next targetnya tumbalnya adalah sosok anak kecil. Anak kecil, anaknya Mbak Sari. Kamu ngerasa kan? Waktu pertama kali melakukan ritual, datang ke dukun itu, ada kesebut nggak akan menumbalkan sesuatu atau seseorang? Iya, dia sempat menyebutkan akan ada tumbal, Tapi nggak disebut tapi dia siapa. nggak disebutkan. Dan kamu pikir ya udahlah nggak apa-apa, penuhin aja tumbal siapapun. Iya, ya waktu itu aku berpikir begitu, yang penting usaha aku lancar. Sekarang anaknya gimana? Selain sering sakit-sakitan, kondisinya Ya sering sakit-sakitan itu, sering sakit-sakitan, sering murung kayak gitu. dia bisa ngelihat sesuatu nggak? Diganggu juga nggak? Ya kadang-kadang suka ya teriak-teriak sendiri aja di rumah. Berarti sosok itu ini dia udah mulai datang ke anaknya dong. Dia yang mulai dia datang lihat. ke anaknya. Jadi itu yang saya lihat. Sosok itu udah mulai mengganggu anaknya. Makanya dia datang kemari udah merasa terganggu. Kalau berbicara gangguan dan ritual, bagaimana sih ritualnya? Aku bakar kemenyan. Aku puter-puter itu. Terus ada air kencing gitu. Apa? Air kencing dari dukun itu yang udah di ritualin. Air kencing dari dukun. Urinnya si dukun? Hah? Urinnya dukun. Yang udah di Kamu simpen? Ada. Boleh gak saya lihat? Kalau bawa. Bawa Aku nggak? bawa. Yang biasa Iya. digunakan untuk ritual Iya. semua dibawa malam ini? Bawa. Aku nggak ngerti sebenarnya. Iya makanya kenapa dia Iya. disimpan? Bisa ya sampai pakai urin ya?
Boleh dilihat. Boleh. Bawa, silakan. Bawa. Bawa ke sini. Kau pernah ngelihat ini nggak, katanya Roy juga kan sering melihat kalau ada tempat makan yang rasanya mungkin nggak Biasa enak, aja. biasa aja, tapi selalu rame gitu. Aku sering banget, sering Oh, iya? banget. Malah ada lagi yang masyarakat itu sendiri ngelihat yang masak bukan yang biasa masak. Yang masak sih. Jadi kelihatan tuh yang misalnya dia memang kayak biar ada rame apa segala macam, kayak nenek-nenek yang dilihat, padahal sebenarnya yang masak laki-laki. Itu pernah terjadi, aku pernah lihat. Kau ngelihat yang masak? Nasi goreng. Itu aku pernah lihat itu nasi goreng, dan itu sudah rumor sekali. Sampai akhirnya tapi tetap rame terus, selalu itu tetap rame terus gitu. Padahal masyarakat udah tahu. Aduh, itu urin Pusing saya. sang dukun ya. Iya, yang udah Ini pasti diritual. dibawa ke sininya, ke kocok-kocok, goyang-goyang jadi gini lagi nih. Urinnya jadi ada buihnya lagi. Saya speechless. Saya kehilangan kata-kata saya. Saya ngerasa jorok. Iyalah. Saya Itu kan ngerasa kotoran. disgusting. Saya ngerasa jorok, saya ngerasa jijik, dan iya takut juga. Bukan hantu ya, tapi takut. Takut barangnya. Tapi Roy, kita beberapa kali partisipan yang datang pesugihan menggunakan urin loh. Iya. Kenapa ya? Waktu itu ada beberapa episode yang lalu. Loh. Masnya, kok dia berdarah? Kenapa Keluar nih? muntah, tolong dong. Kok dia muntah darah? Kenapa dia? Gak makan apa, Pak? Tadi dia ngapain, Pak? Lagi duduk aja diam. Aduh, dia harus dibawa ke medis. Oh, berdarah. Iya makanya. Coba ditutup. Aduh ya Allah. Pencus loh. Keluar dulu deh. Keluar dulu, Pak, ini minum. Bawa aja. Udaranya mana-mana loh. Ini mbaknya yang ngelakuin ini ya, Basari. Ini pasti ulah kamu. Aduh. Aduh. Ini pasti ulah gangguan makhluk halusnya Mbak Sari. Jujur. Ngaku. Iya. Lestari nyadar gak sih? Sosok-sosok gaib yang ngebantu itu justru bisa mencelakai banyak orang. Iya, aku tahu. Terus gak ada masalah? Nggak. Gak apa-apa gitu? Enggak apa-apa. Berdarah lagi. Ih. Itu kemenyannya udah kebakar. Belum. Udah. Belum. Kayaknya ritual ini membahayakan banyak orang deh. Dan saya perasaan saya nggak nyaman. Seperti akan ada sesuatu yang buruk. Seperti perasaan nggak nyaman. Tuh duduk aja nggak apa-apa. Kamu duduk aja. Di sini. Sini aja. Mas Ari, bisa dipraktekkan ritual seperti apa? Bisa. Kamu mau mancing dia ya? Sosok gaib biar datang. Ih, bau banget. Bau banget. Aduh, membaurin orang. Banyak kayak udah berubah nih. Mbak, jualannya gimana sih Mbak? Aduh.
Kamu kenapa? Kena enggak sih, kena sedikit cipratannya, tapi penonton ada yang kena Oh, banyak kena. deh kayaknya. Sedikit. Kena banyak ya. Aduh, yang kena langsung ganti deh. Udah keluar dulu. Yang kena. Itu baunya. Itu enggak. Itu ngapain? Tisu lagi dong, tisu. Kamu kenapa tiba-tiba mual? Iya, saya nggak biasa dengan bau urin. Lah, Kenapa dia? Kalau menyanyi kita hancurin, pasti dia akan kembali ya. bisa hancur. Langsung jatuh ya? Iya. Kamu kena nggak cipratan airnya? Iya kena. Udah aku nutup ya. Udah kaki. Kamu kena tadi? Kok saya butuh garam. Garam? Garam. Ini partisipan kita gimana, Roy? Aku mau sadarin partisipan kita dulu. Mbak Sari. Mbak Sari. Mbak Sari. Mbak Sari bisa dengar saya? Mbak Sari duduk dulu deh. Mbak Sari duduk dulu. Silakan, Mbak. Dia biar di sini dulu deh. Sini. Duduk, Mbak. Yang kamu lakukan sangat parah loh, Mas Hari. Nih, kamu taruh di tangan terus kamu usapin di semua jidat. Di muka. Digosok-gosokin. Untuk apa itu? Ini untuk proses cleansing, membersihin dia dari pengaruh dan aura negatif yang selama ini ada di badan dia. Jadi Roy coba ngusir arwah-arwah atau energi negatif yang selama ini pengaruhin pikirannya.
Makasih banyak loh Mbak Sari. Ini proses cleansing ini biasanya membuat mereka pergi dan membuat Mbak Sarinya nggak kepikiran lagi untuk pakai gini-ginian. Berarti kenapa teh? Memang garam bisa untuk mengusir energi negatif ya, Roy? Iya. Kaki kamu Selain- kena ya? Kak, apa Mas? Kalau selain ke tubuh gitu, kalau misalnya kita tabur-taburin di rumah nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa juga. Aku kabarin kakak kamu. Kaki. Yang mana yang kena tadi? Ini. Di sebelah situ. Duduk dulu deh, duduk dulu. Heeh. Terus ini. Nih. Oke. Iya. You. Mbak Sari, semoga apa yang saya lakukan nih bisa berpikir ulang ya. Karena akan ada tumbal berikutnya karena ulah kamu sendiri. Iya, itu anak kamu nantinya jadi tumbal. Seperti itu. Menurut saya sih kamu keterlaluan dengan nabur kencing, urin, terus ke makanan. Itu hal yang tidak sopan, bukan nggak sopan lagi ya. Iya, itu kenapa sih pakai urin untuk pesugihan itu kenapa sih, Roy? Karena Mbak Sari itu menganggap sang dukun itu sakti banget. Artinya segala sesuatu ornamen yang ada si dukun tuh semuanya sakti, termasuk air kencingnya juga, termasuk urinnya gitu. Jadi berasa sugesti Sarinya. Jadi apapun kepunyaan si sang dukun pasti ada ajaibnya gitu. Pasti mujarab lah. Iya. Padahal sebenarnya ya usahanya tuh sebenarnya bisa dimajuin lagi dengan berbagai cara kan. Betul. Itu yang ada saya juga melihat makanan kita bisa ubah jadi online restoran. Yang cara pemasarannya, marketingnya, pakai Marketing. cara-cara yang baru, ikutin perkembangan. Ada menu baru juga. seperti Inovasi itu. intinya ya. Inovasi. Rezeki yang pasti masing-masing Mbak Sari. Gak usah lihat maksudnya usaha tetangga kita atau yang lainnya maju kok saya sepi, enggak. Sebenarnya mendapatkan satu pelanggan ataupun mungkin keuntungan yang banyak itu nggak mesti dengan cara seperti ini kalau menurut saya ya. Menurut saya kalau misalnya seperti saya lihat tadi gimana Mbak Sari praktekin apa pesugihan Mbak Sari itu sebelum itu terjadi sebelum Mbak Sari buka atau memang sudah dalam keadaan sudah buka itu? Sebelum buka. Sebelum buka aku selalu melakukan ritual itu. Kamu juga sering ngeliat ya, ada yang melakukan pesugihan-pesugihan di bisnis kuliner yang pinggir jalan Kalau gitu ya. aku lihat betul mereka punya cara enggak. Cuman aku tuh banyak banget ini. Paling aku lihat sekali itu memang bener aku lihat itu. Jadi itu laki-laki yang masak nasi goreng. Cuman yang kita lihat ya mungkin nggak semua orang mungkin yang lihat gitu kan. Yang kita lihat tuh nenek-nenek yang masak. Nenek-nenek. Karena ada lagi yang rumornya orang bikin usahanya apa, terus itu masaknya tuh kaki. Kaki di dalam situ tuh ada kaki orang gitu kata aku. Kayaknya hal seperti itu demi mendapatkan suatu kekayaan nggak mesti lah ya kita lakukan itu gitu loh. Serem ya. Tuh, tapi saya yakin kok nggak semua orang usahanya seperti ini ya. Iya. Nggak seperti Mbak Sari melakukan pesugihan seperti ini. Roy, ada lagi yang mau disampaikan terakhir? Nggak ada sih. Semoga Mbak Sari bisa jalan bisnis dengan halal dan baik. Tadi anaknya yang sakit-sakitan yang diminta menjadi tumbal, gimana ke depannya, Roy? Nah ini tuh sebenarnya masih belum kelar sampai di sini aja. Jadi Mbak Sari di rumahnya, saya melihat banyak sekali ornamen-ornamen yang masih dikumpulin sama Mbak Sari. Jadi saya curiga di rumahnya masih banyak sekali koleksi-koleksi gaibnya. Mungkin juga bisa anaknya masih bisa sakit lagi. Atau mungkin Mas Roy sendiri bisa lihat di mana gitu. Jadi Mbak Sarinya dicampakin semuanya gitu. Iya. Di mana diletakinnya nggak? Nanti Tahu? ya, Ingat. di rumahnya. Kamu ngeliat masih ada di rumahnya ya? Masih ada di rumahnya. Baik, Mbak Sari. Mudah-mudahan setelah melakukan proses cleansing malam hari ini,
nggak mengulangi ritual lagi ya. Iya. Apalagi urin pakai logika aja gitu Mbak, masa pakai urin sih? Ya, Iya. terima kasih loh Mbak Sari sudah hadir menembus mata batin. Anda boleh meninggalkan studio dan mudah-mudahan usahanya ke depan lebih lancar. Masih Mas. Terima kasih Mas Sari. Setiap kamu menginginkan kesuksesan dengan cara yang salah, tidak ada nikmat yang akan bisa dirasakan. Lebih baik terus berusaha dengan cara yang benar dan tidak mudah putus asa. Roy, tadi Iya. kamu bilang di rumahnya masih banyak ya? Saya curiga di rumahnya, di lokasinya juga masih banyak banget Mbak Sari menyimpan banyak ornamen-ornamen tersembunyi, Aduh, ornamen gaib yang tersembunyi, sehingga kita tampaknya harus melakukan penelusuran Iya. lebih dalam lagi ke lokasinya. kasihan anaknya yang sampai sakit-sakitan kalau Kasihan jadi tumbal anaknya. ya. Oke, nggak ada penelusuran? Iya, tampaknya kita harus melakukan penelusuran lebih lanjut ke lokasi Sari. Nanti rekan kita Frisley akan melakukan penelusuran ke rumahnya. Oke, baik. Kalau gitu pemirsa, sesaat lagi Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Sari. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mbak Sari, dan dia meminta tolong pada saya untuk datang membersihkan rumahnya dari gangguan-gangguan gaib. Permisi, Mbak Sari. Ya, tunggu sebentar. Pemirsa, barusan aku ngelihat ada sosok pocong. Itu kenapa? Mbak Sari? Mbak? Mbak? Mbak Sari? Mbak Sari kenapa? Ini saya Frisley. Aku takut, Mbak. Aku takut. Mbak tenang dulu. Ini saya Frisley. Aku pakai Iya ya, pakai dulu. Pakai masker dulu ya Mbak, sebentar ya. dulu, Mbak. Emangnya Mbak Sari ngelihat apa tadi? Aku ngelihat sosok putih, terus ngedorong aku. Pemirsa, tadi sebelum kita masuk dan aku ketemu sama Mbak Sari, aku ngeliat sosok pocong yang mukanya itu hancur. Pas aku nengok, dia langsung masuk ke dalam sini. Dan gak lama itu Mbak Sari langsung teriak. Yaudah Mbak Sari, ini saya datang mau ngebantuin Mbak Sari. Kalau saya boleh tahu, jimat yang Mbak Sari ada di rumah itu gimana ya? Aku lupa juga, Mbak. Waktu itu aku pernah ada jimat. Ah? Cuma waktu aku mau uang itu, aku selalu diganggu, terus aku lempar begitu aja. Oh jadi Cuman aku lupa. jimat posisinya itu di mana. dilempar? Iya, tapi di rumah ini? iya. Yaudah deh, berarti kita harus cari. Mbak Sari, saya izin buat cari jimatnya ya Mbak, karena itu harus kita musnahin. Kak Sri, Yes. Kak, Ya. Kak, kalau aku boleh minta tolong nggak bantuan Kakak? Ya. Bantu cari jimat ya Kak, soalnya kata Mbak Sari jimatnya itu masih ada di rumah ini. Mau dibuang terus dia nggak tahu kemana. Nanti kita cari deh. Tunggu ya Mbak. Kakak coba cari ya Kak, aku cari di sini. Oke. Jimatnya itu seperti apa, Frisley? Aku juga kurang tahu Kak, kayak ditutup kain. Tutup kain. Fris, ini kayaknya aku nemu deh. Apa Kak? Mana? Nih, ini bukan? Coba-coba Kak dibawa ke sini. Bentuknya aneh soalnya. Iya nih Kak, soalnya aku ngerasain auranya. Mbak, astagfirullahaladzim. Kenapa? Luka gini? Sakit, Mbak. Kok bisa? Mbak, tolong aku sakit. Tunggu Mbak Sari. Mbak Sari jujur sama saya. Yang saya rasain ada sesuatu di badan Mbak Sari. Iya. Aku selain melakukan pesugihan, aku masak susu. Masang susuk.
Di mana Mbak? Di tangan aku, biar masakan aku tuh enak dan laris gitu. Ya udah, kalau kayak gitu ini udah nggak benar banget. Aku coba buat netralin Mbak Sari ya dan ngeluarin susuk itu boleh. Mbak Sarinya mau kan? Sorry, aku sekarang ngambil perban ya. Iya Kak, sama air ya Kak? Iya. Aku minta tolong. Dia muntah apa nih, Pris? Batu ya? Batu kerikil. Mbak. Kenapa Tiba-tiba Kak? ada jarum emas gini. Coba Kak aku lihat. Ini susuk yang ditanam sama Mbak Sari di badannya. Sekarang udah keluar Mbak Sari. Dan ini juga ada hubungannya nih Kak sama jimat yang tadi kita temuin di belakang. Pemirsa, jadi jimat ini juga beresiko untuk tubuhnya Mbak Sari. Dan ini dia tempat si sosok itu kenapa terus-terusan mengganggu Mbak Sari. Kak, ini semuanya disita aja deh. Jadi jimat ini auranya bener-bener negatif Mbak. Tadi juga pas aku pegang bener-bener ngerasain panas. Pas tadi ketemu di... Itu barusan... Barusan aku ngeliat sosok pocong yang tadi sempat aku temuin di depan Kak. Dia di belakang situ. Itu perlu kesana nggak? Atau di sini aku... Iya Kak, ini diamanin diamanin dulu. dulu ya. Tadi ada di belakang sini nih aku lihat. Yuk Mbak Sari ikut aku. Jujur ya Mbak, selain saya ngerasain ada sesuatu di daerah sini, yang saya lihat juga ritual itu udah nggak dilakuin lagi kan sama Mbak Sari. Udah enggak. Makanya sekarang Mbak Sari ini kenapa tubuhnya memar-memar, pemirsa ini bisa dilihat. Ini tuh ada hubungannya sama dampak dari mereka atau pemujaan yang biasanya dilakukan sama Mbak Sari dan sekarang Mbak Sari udah nggak ngelakuin lagi. Tapi aku ngerasa ada sesuatu nih di sini dan harus diambil. Saya tadi semuanya udah disita. Kak Sri, Ya. Ya, Pris. Kak, aku ngerasa di tempat ini ada sesuatu. Aku minta tolong kakak lagi, bantu aku buat cari ya. Semacam jimat. Coba ya Kak. Auranya makin besar soalnya di sini. Nih, ada kain lagi nih. Mana? Nih. Coba Kak. Coba. Mbak Sari tahu nggak tentang ini? Enggak. Apa ini? Ini justru kiriman dari dukun yang Mbak Sari minta jimat tadi. Kenapa Mbak? Mau tolong aku Mbak. Iya. Ini sudah bisa aku sita. Tolong aku. Dukun itu minta tumbang. Jadi benar dukun itu minta tumbal sama Mbak Sari. Aku mau ngelepas itu tapi aku nggak mau. Dukun itu minta tumbal anak aku. Aku masih ngerasa ada sesuatu ya, masih ada sesuatu yang belum selesai, kayak ngejanggal gitu. Kalau saya boleh tahu, tempat usaha Mbak Sari itu ada di mana ya Mbak? Ada dekat sini kok Mbak. Saya boleh ke sana? Boleh?
Jujur pemirsa, pertama kali Mbak Sari buka pintu tadi, aku makin nyium bau amis. Dan itu ada di daerah sini. Dan aura dari usahanya Mbak Sari pun gak kalah pekat sama ruang tengahnya tadi. Mungkin karena memang Mbak Sari melakukan sesuatu di tempat ini. Mbak Sari? Iya, Ini apa ya? ini perlengkapan masak aku. Menurut penglihatan saya, Mbak Sari sudah lama melakukan hal yang sangat menjijikan. Dan itu menjadi dampak buruk bagi kehidupan Mbak Sari. Wah, Mbak Sari itu salah banget loh kalau sampai pakai kayak gitu. Dan itu juga selain membahayakan Mbak Sari, itu juga membahayakan orang-orang yang membeli masakan atau dagangannya Mbak Sari. Sekarang Mbak Sari udah tahu ya, itu bener-bener gak bagus, gak ada dampak bagusnya sama sekali untuk kehidupan Mbak Sari. Dan pemirsa, alangkah baiknya sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Karena memang untuk menjauhi hal-hal yang negatif. Dan Mbak Sari sebenarnya usaha-usaha kayak gini tuh jauh lebih baik kalau Mbak Sari tanpa melakukan perjanjian atau datang ke dukun. Atau meminta sesuatu dari dukun. Karena yang aku lihat ini juga nih yang membahayakan hidupnya Mbak Sari, keluarga Mbak Sari. Jadi ini semua nanti aku sita ya. Dan untuk pemirsa sekali lagi saya sampaikan kalau hal-hal seperti ini tidak akan menghasilkan hal yang baik untuk kehidupan kita. Kak Sri, Ya. aku minta tolong ya Kak, Ya. bantu aku buat ngerapin ini semua. Ini kita bawa. Ya. Makasih ya Mbak. Iya sama-sama Mbak. Dua partisipan yang hadir menembus mata batin malam hari ini adalah Ugam dan Sari. Dua-duanya rela melakukan ilmu pesugihan untuk memperlancar usahanya. Bahkan Ugam demi membahagiakan keluarganya, dia rela menggunakan jimat sampai-sampai ada sosok kakek-kakek tua dan juga sosok macan yang menguasai pikirannya. Sementara Sari melakukan pesugihan dengan menggunakan urin sang dukun, ditetesin di dagangannya untuk memperlancar usahanya, tapi justru dua-duanya mengalami kesialan. Gimana tanggapan kamu, Roy? Ugam dan Sari? Saya sih lihat Ugam dan Sari lebih menyeramkan daripada Ugam ya. Saya ngelihat Sari sampai netesin semuanya di seafoodnya dan untuk dimakan sangat mengerikan sih bagi saya. Iya, dan itu membahayakan. Dan itu membahayakan sih. Jadi, tanggapan kamu gimana, Ratu? Ya menjijikan lah menurut aku ya gitu ya. Dan terlebih lagi sepatutnya nggak juga lah seperti itu gitu loh. Ya ini kan jalan pintas ya. Buktinya dua-duanya menggunakan pesugihan emang laris, tapi cuma sebentar habis itu hancur. Malah kelilit utang di Efek mana-mana. positif buat mereka pun nggak ada. Malah yang Itu ada dia. dampak negatifnya banyak ya untuk mereka. Sekeluarga Iya, malah iya. ya kan. Mudah-mudahan malam hari ini kehadiran Ugam dan Sari bisa menjadi pelajaran dari menembus mata Sama-sama. batin. Terima Sukses kasih. untuk semua rencananya. Saya senang sekali bisa ada di sini. Setidaknya Ya. saya tahu banyak sekali hal-hal positif yang saya dapat. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you, penjelasan dan terima kasih. pencerahan ya malam hari ini. Baik. Pemirsa, sebanyak apapun kebohongan tidak akan mampu menutupi sebuah kebenaran. Kebohongan akan selalu menyesatkan bagi Anda yang tidak pernah percaya akan keyakinan Anda.
Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.